Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Fitri dengan NIM A1Q1211082. Saya dari kelas B. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konseling REB atau Rational Emotive Behavior. Nah, dalam materi yang saya akan bahas, memuat materi yang pertama yaitu pengantar dan tokoh utama, kedua, konsep utama konseling REB, ketiga, asumsi perilaku bermasalah, keempat, tujuan konseling REB, yang kelima, peranan dan fungsi konselor, dan yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan dari konseling REB itu sendiri. Oke, langsung saja kita ke pengantarnya dahulu. Teori RBT dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955 yang mulanya dikenal sebagai terapi rasional. Lalu, ia mengubahnya menjadi rasional emotive terapi RET. Terapi ini memberikan penekanan terhadap hubungan antara kognisi, emosi, dan tingkah laku yang ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Sejarah perkembangan teori rasional emotif terapi Nelson Jones, sebagaimana yang dikutip oleh Gantika Komalasari dan kawan-kawan, mengemukakan sejarah perkembangan teori rasional emotif behavior terapi sebagai berikut. Rational emotive behavior therapy adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada tengah tahun 1950-an yang menekankan pada pentingnya peran pikiran pada tingkah laku. Pada awalnya, pendekatan ini disebut dengan rational therapy (RT). Kemudian, Albert Ellis mengubahnya menjadi rational emotive therapy (RET) pada tahun 1961. Pada tahun 1993, Ellis mengubah nama rational emotive therapy (RET) menjadi rational emotive behavior therapy (REBT). Rational emotive behavior therapy adalah pendekatan yang bersifat direktif, yaitu pendekatan yang membelajarkan kembali konseli untuk memahami input kognitif yang menyebabkan gangguan emosional, mencoba mengubah pikiran konseli agar memberikan pikiran irasionalnya atau belajar mengantisipasi manfaat atau konsekuensi dari tingkah lakunya. Keduanya yaitu tokoh utama. Nah, terapi rasional emotif diperkenalkan pada tahun 1955 oleh Albert Ellis yang lahir pada tanggal 27 September 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania, yang kemudian dibesarkan di New York City. Di akhir tahun 40-an, Albert Ellis mengajar di Rutgers dan New York University dan menjadi psikolog senior di Northern New Jersey Mental Higher Clinic. Albert Ellis juga menjadi psikolog utama di New Jersey Diagnostics dan kemudian di New Jersey Department of Institutes and Agencies. Keyakinan Albert Ellis terhadap psikoanalisis akhirnya pudar ketika dia bertemu dengan konselingnya sekali seminggu. Kemajuan yang dialami konselingnya sama dengan kalau mereka bertemu sekali sehari. Pada tahun 1955, Albert Ellis menghentikan praktik psikoanalisisnya dan berkonsentrasi pada bagaimana mengubah perilaku orang yang dilandaskan pada keyakinan irasional dan memengaruhinya agar mau menerima pertimbangan yang lebih rasional. Kemudian, konsep utama konseling REB. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang didasari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi yang menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, sangat personal dan irasional. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis, yaitu ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu
antecedent event atau A, belief B, dan emotional consequence C. Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC. Antecedent event atau A yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Belief atau B yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada dua macam, yaitu keyakinan yang irasional, rational belief atau RB, dan keyakinan yang tidak rasional, irrational belief atau IB. Keyakinan yang rasional merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Keyakinan yang tidak rasional merupakan keyakinan atau sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan karena itu tidak produktif. Emotional consequence atau C merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungan dengan antecedent event atau A. Kemudian asumsi perilaku bermasalah. Dalam Gantika dan kawan-kawan, Nelson Jones 1995 mengatakan manusia dipandang memiliki 3 tujuan fundamental, yaitu untuk bertahan hidup, untuk bebas dari kesakitan, dan untuk mencapai kepuasan. Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) juga berpendapat bahwa individu adalah hedonistik, yaitu kesenangan dan bertahan hidup adalah tujuan pertama hidup. Nah, dalam Gantika dan kawan-kawan, Glading 1992 mengatakan Ellis mengidentifikasi 11 keyakinan irasional individu yang dapat mengakibatkan masalah, yaitu 1. Dicintai dan setuju oleh orang lain adalah sesuatu yang sangat esensial. 2. Untuk menjadi orang yang berharga, individu harus kompeten dan mencapai setiap usahanya. 3. Orang yang tidak bermoral, kriminal, dan nakal merupakan pihak yang harus disalahkan. 4. Hal yang sangat buruk dan menyebalkan adalah bila sebagai sesuatu tidak terjadi seperti yang saya harapkan. 5. Ketidakbahagiaan merupakan hasil dari peristiwa eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh diri sendiri. Dalam perspektif pendekatan konseling rasional emotif, tingkah laku bermasalah di dalamnya merupakan tingkah laku yang didasarkan pada cara berpikir yang irasional. Adapun ciri-ciri berpikir irasional adalah 1. Tidak dapat dibuktikan. 2. Menimbulkan perasaan tidak enak atau kecemasan, kekhawatiran, prasangka yang sebenarnya tidak perlu. 3. Menghalangi individu untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang efektif. Yang 4. Sebab-sebab individu tidak mampu berpikir secara rasional disebabkan oleh 1. Individu tidak berpikir jelas tentang saat ini dan yang akan datang antara kenyataan dan imajinasi. 2. Individu tergantung pada perencanaan dan pemikiran orang lain. 3. Orang tua atau masyarakat memiliki kecenderungan berpikir irasional yang diajarkan kepada individu melalui berbagai media. Kemudian, tujuan konseling REB. Pada Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), ini bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri individu seperti cemas, benci, takut, rasa bersalah, dan marah yang mengakibatkan individu berpikir irasional dan melatih individu agar mampu menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan diri dan kemampuan diri. Menurut Faizah 2018, sedangkan dalam Tahir 2016, tujuan utama konseling dengan pendekatan rasional emotif behavior therapy adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Kemudian, peran dan fungsi konselor. Peran
peran konselor dalam pendekatan rasional emotif behavior terapi adalah 1. Aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. Kedua, mengkonfrontasi pikiran irasional konselor secara langsung. Ketiga, menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konselor untuk berpikir dan mendidik kembali diri konselor sendiri. Keempat, secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konselor. Kelima, mengajak konselor untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir bukan emosi. Yang keenam, bersifat didaktif. Oke, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari konseling REB. Kelebihannya yaitu fokus pada tindakan. Konseling REB memberikan fokus pada tindakan dan perilaku yang dapat dirubah untuk membantu klien mencapai tujuan mereka. Yang kedua, memperkuat kemandirian. Pendekatan REB mendorong kemandirian pada klien dalam mengambil tindakan positif dan menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, pemahaman yang holistik. Konseling REB membantu klien untuk memahami situasi mereka secara holistik dengan mempertimbangkan faktor realitas, eksistensial, dan perilaku. Keempat, memberikan konteks hidup. Pendekatan REB memandang manusia sebagai makhluk sosial dan memberikan konteks hidup dalam pandangan klien dalam lingkungan sosial dan budaya mereka. 2. Kelemahan dari konseling REB. Yang pertama yaitu kurang fokus pada emosi. Nah, konseling REB lebih fokus pada tindakan dan perilaku dan mungkin tidak menangani secara langsung masalah emosional klien. Kedua, kurang fleksibel. Pendekatan REB terkadang terlihat kurang fleksibel dalam memenuhi kebutuhan unik setiap individu karena lebih fokus pada tindakan dan perilaku yang dapat diubah. Ketiga, kurang dalam memperhatikan hubungan antar pribadi. REB kurang menitik beratkan pada hubungan antar pribadi, interaksi sosial, dan dukungan emosional sebagai faktor kunci dalam proses penyembuhan dan perubahan. Keempat, tidak menangani permasalahan yang sangat kompleks. Nah, konseling REB terkadang tidak cukup dalam menangani permasalahan psikologis yang sangat kompleks dan kronis yang memerlukan pendekatan terapeutik yang lebih dalam dan fleksibel. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari konseling REB. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.